pada murid. Saya bisa berdiskusi sedikit dengan Mama. Mama ada waktu? Silakan. Dari Mama. Di sini saya akan menawarkan program yang bisa saya terapkan kepada peserta didik di sekolah. Jadi program yang ingin saya tawarkan itu program berita. Jadi berita ini adalah berani berbicara, Mama. Jadi program ini adalah program ekstrakurikuler yang berkaitan dengan literasi. Dan manfaatnya itu, Mama, untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan yang ada di sekolah ini. Jadi program ini nanti sasarannya itu siswa kelas 3 dan kelas 4. Kelas 5 dan kelas 6 juga nanti bisa bergabung. Jadi intinya program ini itu melibatkan murid dalam proses kepemimpinan. Pada program berita ini, Mama, saya buatnya dengan tahapan baca yang sudah kami pelajari pada modul. Dari baca ini buat pertanyaan, lalu mimpi, jabarkan rencana dan aksinya. Kenapa saya ambil program ini, Mama? Karena saya melihat dengan aset yang ada di sekolah ini. Jadi yang pertama itu modal fisik. Kebetulan kita di sini sekolah sudah ada perpustakaan. Yang kedua itu modal manusia. Di sini ada murid, guru dan juga kepala sekolah yang berkompeten. Yang berikutnya modal lingkungan alam. Nah, kebetulan di sekolah kita ini memiliki lingkungan yang luas. Jadi ketika anak-anak membaca, nanti mereka bisa sesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Yang berikut modal finansial, dana bos. Jadi dana bos ini bisa beli buku untuk disimpan di perpustakaan. Dan yang terakhir itu modal sosial. Jadi dalam modal sosial ini anak-anak bisa saling bergotong royong. Jadi ketika ada anak-anak yang belum bisa membaca, mereka bisa membantu. Selama ini ada program yang kita sudah jalankan, Mama, tapi selama ini hanya sekedar mereka membaca. Jadi kali ini saya ubah pola, mereka tidak hanya membaca, mereka juga harus berani menceritakan. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Mama. Yang pertama ini, kira-kira menurut Mama bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri murid? Yang pertama, ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Berikut, buat kelas inklusif, maksudnya dalam kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda. Jadi mereka memiliki keberagaman. Jadi sehingga dalam penerapan KBM itu guru bisa sesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang penting juga jangan buat perbandingan antara mereka. Apalagi keadaan atau latar belakang mereka yang beda-beda. Jangan lupa juga selalu beri pujian untuk mereka. Jangan hanya saat dalam kelas, misalnya mereka menilai rendah bernilai bagus, diberi pujian, tetapi hal-hal baik apa saja yang mereka buat, selalu diupayakan selalu memberikan mereka pujian. Terima kasih untuk jawabannya. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa yang paling penting itu guru harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terus saya juga harus menghargai keberagaman peserta didik, tidak melihat dari latar belakang. Dan yang berikut tidak membuat perbandingan dari siswa yang satu kepada siswa yang lain. Dan yang terakhir itu memberi pujian. Untuk pertanyaan yang kedua, Mama, apakah ada cara yang lebih efektif agar murid itu dia terlibat aktif dalam proses belajar? Yang paling pertama itu metode yang kamu gunakan. Metode yang kamu gunakan itu harus bervariasi, bervariasi dan menyenangkan. Kemudian media pembelajaran, tentu kamu harus siap media pembelajaran. Jadi jangan asal-asal ada media, tetapi media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang menarik. Berikut
buat kelas itu menjadi tempat yang aman, guru yang ramah. Lebih penting juga libatkan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran. Misalnya dalam kegiatan pengajian itu pilih apa yang mungkin libatkan dengan mereka. Ya, saya kira itu beberapa hal. Baik Mama, terima kasih. Mungkin saya bisa kaitkan dari jawaban yang Mama katakan tadi, bahwa guru itu harus bisa membuat metode dan juga media pembelajaran yang bervariasi. Jadi berkaitan dengan program yang akan saya jalankan nanti, saya akan membuat media belajar yang bervariasi. Contohnya untuk kelas 3 dan kelas 4, dan saya akan melihat teks bacaan yang ada dalam bahasa Bali. Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, program ini saya tidak hanya diskusi dengan Mama, tapi saya diskusi juga dengan rekan-rekan guru dan juga peserta didik itu sendiri, sehingga saya bisa melihat keterlibatan aktif itu, mereka maunya seperti apa. Pertanyaan yang ketiga Mama, bagaimana cara agar melatih keterampilan murid dalam berinteraksi sosial? Kalau berlatih itu paling yang pertama kita sosialisasikan dulu kegiatan sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Itu juga kita membuka video tentang kegiatan sosial itu, lalu kita bisa tanyakan ke mereka kira-kira dengan video yang kita nonton ini apa yang harus kita buat, apa yang harus peserta didik buat terhadap kegiatan-kegiatan sosial itu. Dan juga mereka harus membiasakan mereka untuk menjawab atau merespon pertanyaan guru itu dengan sopan. Dan jangan lupa juga membiasakan mereka untuk meningkatkan sikap empati terhadap orang lain. Oke, baik Mama. Jadi berkaitan dengan apa yang Mama katakan tadi, bahwa paling pertama itu sosialisasi. Jadi program ini nanti saya akan mensosialisasikan dengan peserta didik. Setelah itu saya juga akan menyajikan video bagaimana cara menceritakan teks bacaan dengan baik dan benar. Mungkin dari video yang dinonton oleh siswa, kita bisa sesuaikan dengan keadaan mereka, kita juga bisa bercerita dengan padanan kata yang baik dan benar. Dan yang terakhir itu empati. Jadi saya akan tanamkan kepada peserta didik bahwa ketika teman lain bercerita, siswa itu harus saling mendengarkan dan juga saling Mama, itu saja pertanyaan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya masih memohon kesediaan Mama untuk keberlangsungan program ini. Mungkin nanti ada beberapa tahap mungkin saya masih butuh bantuan Mama, nanti saya hubungi. Terima kasih Mama, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini April? Baik dan luar biasa. Oke, baik. Pantasan Ibu lihat mukanya April juga cerah hari ini. Oke, April ada waktu kah Ibu mau diskusi sedikit? Oke, baik. Nah, April, Ibu kan ada rencana. Jadi kita akan membuat program berita. Jadi berita itu berani berbicara. Nah, program ini nanti kalian akan memilih sendiri bacaan apa yang kalian suka. Setelah itu kamu juga harus bisa untuk menceritakan kembali. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin menggali sedikit pengalaman yang selama ini April pernah buat. Menurut April, ada pengalaman apa saja yang pernah April lakukan selama ini, selama di sekolah ini, yang bisa memunculkan niat
dan juga rasa kepemimpinan April. Coba April ceritakan atau April sharingkan sedikit kegiatan yang bisa membuat April itu lebih percaya diri, entah itu di kelas ataupun di luar kelas. Di dalam kelas kami selalu diberi kesempatan mengerjakan LKPD secara kelompok. Setelah itu kami diberi kesempatan melaporkan hasil diskusi. Oh baik, jadi dalam kelas itu setiap kali les kalian selalu dapat tugas. Setelah itu kalian berdiskusi di dalam kelompok dan yang terakhir kalian presentasi. Oke bagus, luar biasa sekali. Selain diskusi, kira-kira ada lagi April? Selain kegiatan diskusi, mungkin ada kegiatan kepemimpinan lain mungkin di dalam kelas selain itu? Doa, mengangkat doa. Oh doa, jadi ada tugas dalam memimpin doa. Kalau doa itu doa spontan atau doa Bapa Kami atau Salam Maria? Spontan. Oh doa spontan, jadi kata-katanya diatur sendiri. Oke baik April. Selain di dalam kelas, kalau di luar kelas ada tidak? Ada. Apa contohnya? Memimpin upacara bendera. Oke, pada waktu kegiatan upacara bendera, biasanya April tugasnya sebagai apa? Pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Selain itu? Membaca undang-undang. Oke, ada lagi? Membaca janji siswa. Oke, baik. Berarti kepemimpinan April juga bagus ya. Berarti percaya dirinya sudah bagus, sudah bisa menjadi pemimpin regu, baca undang-undang di depan teman-teman. Itu luar biasa sekali. Pertahankan ya. Oke, selain di dalam kelas tadi, selain pada waktu apel bendera, mungkin ada kegiatan lain yang bisa memunculkan rasa percaya diri dari April yang pernah April buat. Selain itu, Di sekolah kami ada kegiatan kuril. oh kegiatan ekstra. Oke baik. Kegiatan ekstra apa contohnya April? Pramuka. Pramuka. Kalau di pramuka biasanya April buat apa nih? Pemimpin barisan. Pemimpin barisan, baris berbaris. Selain itu apa lagi? Latihan baris berbaris. Oke, ada lagi? Memimpin lagu. Pimpin lagu. Oke. Selain kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ada lagi yang lain? Olahraga. Olahraga. Contohnya Lari. lari. Oke, lari. April pernah ikut lomba? Pernah. Lomba di mana April? Di Were. Di Were. Oke, dapat juara berapa April? Juara 4. Juara 4. Bagus ya, juara 4 masih masuk 5 besar loh. Oke. Selain itu Bola voli. bola voli. Kalau bola voli biasanya ikut lomba di mana? Di Cirebak. Di Citra Bakti, berarti di tingkat kecamatan. Melawan berapa sekolah nih April? 17 sekolah. Wah hebat ya, ada 17 sekolah nih. Waktu itu kira-kira April punya percaya diri tuh nampak tidak? Atau April gugup? Waktu April main bola tuh Gugup sedikit. gugup sedikit, tapi April bisa toh? Oke baik. Selain itu ada lagi? Selain ekstra ini olahraga, mungkin ada ekstrakurikuler yang lain, misalnya di kerohanian atau kesenian. Di kerohanian menjadi Miss Dinar. Oh menjadi Miss Dinar di gereja kalau ada tanggungan misa ya. Ya. Kalau kesenian ada lomba-lomba waktu hari Nas mungkin. Menggambar. Selain itu apa lagi? April pernah menari? Pernah. Bisa menari? Bisa. Biasanya lomba apa nih kalau kesenian kalau menari? Dance. Oke. Ada lagi? Tarian adat. Apa nih kalau kita punya tarian adat daerah kita? Jai. Oke, baik. April, terima kasih. April sudah sharing sedikit tentang kegiatan yang memunculkan rasa percaya diri dari April.
Jadi ibu yakin April itu punya percaya diri, punya potensi ya, pertahankan. Jadi nanti ketika kita menjalankan program berita yang sudah ibu jelaskan tadi, yang pertama harapan ibu April bisa lebih percaya diri lagi ya, harus menceritakan dengan kalimat sendiri, bisa lebih luas lagi. Bisa toh April? Bisa kok. Oke, terima kasih April. Selamat siang.